Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing atau market briefing yang biasa untuk tanggal 8 Januari 2023 untuk perdagangan di hari Senin sampai seminggu ke depan di minggu kedua di tahun 2024. Well, sebelumnya saya ucapkan Happy New Year ya, karena di video sebelumnya juga udah saya buat, cuman saya ucapkan kembali Happy New Year, tahun baru, harapan baru. Di video sebelumnya kalau teman-teman bisa cross check di YouTube channel kita, silahkan ditonton. Saya udah membahas kurang lebih terkait arah market dan mungkin sektor-sektor apa aja yang bisa diuntungkan. Nah, kali ini kita akan membahas secara spesifik requestan dari teman-teman dan beberapa informasi terkait yang mungkin teman-teman tertarik untuk ikut. Yang pertama, kita ada program yang namanya STA Forex, Silent Trader Academy Forex, di mana linknya nanti akan saya share. Sejauh ini memang masih full untuk free. Jadi saya nggak rencana untuk kasih berbayar sinyalnya. Ya, jadi untuk free sementara teman-teman pakai OctaFX aja. Dengan link yang sudah saya buat gitu ya, pakai referral ID ya. Ini nomor IB saya, kalau yang ada punya Okta tinggal pindah IB ya, itu gampang. Dan ini beberapa profit kita kemarin ya, ini profit saya sih 430, 400, ini total 300 plus. Jadi saya kemarin hampir dapat $1000 ya, 15 juta gitu dalam sehari. Dan wah, mau cari di mana lagi gitu ya, duit sebanyak itu. Lalu juga kalau teman-teman perhatikan nih, tuh ini recek-recek ya, punya teman-teman ya, punya sebagian dari teman-teman. Tuh, ini kemarin NFP. Jadi kedepannya kita akan banyak banget ya program. So buat yang mau join gratis, Om saya udah punya broker lain, gak apa-apa, join ke Okta aja biar lebih bisa di maintain dengan baik. Oke, ya kita trading gak pas NFP doang, tetap ada rekom. Dan ini program jangka panjang, jadi kita belajar sama-sama. Nanti akan ada meeting mungkin seminggu atau 2 minggu sekali untuk belajar sama-sama. So harapannya ya kedepannya akan lebih baik. Nah, lalu Om saya mau join yang saham, tapi jangan yang berbayar. Kita juga ada program yang namanya MNC Sekuritas. Jadi teman-teman gak usah bayar, join pakai MNC Sekuritas ya. Kayak kemarin bulan Desember itu 140 orang gratis. Saya nggak ngambil 150.000 per orang, padahal saya bisa dapat kurang lebih berapa puluh juta, 20 juta. Saya nggak ngambil, saya kasih gratis ya, teman-teman dapat rekomendasi, udah ya. Simple gak Om Silent? Simple gitu ya. Jadi buat yang mau join silakan. Kenapa harus MNC Sekuritas? Karena fiturnya bagus. Itu udah teruji ya. Kalau MNC Sekuritas sudah teruji sama saya, teman-teman gak usah worry ya. Anti nge-lag ya. Kemarin ada beberapa sekuritas, ada satu sekuritas yang aplikasinya nggak bisa kebuka. Saya nggak menjelekkan, tapi akan sangat nggak enak kalau kayak gitu. Tapi MNC sejauh ini belum pernah kejadian ya, gitu ya. Cuman minusnya MNC mungkin bagi saya chartingnya. Jadi saya kalau charting pakai Mirai tetap. Tapi kalau eksekusi saya pakai motion trade. Ya jadi buat yang mau silakan open MNC Sekuritas kode SAS OS8, nanti teman-teman bisa dapat gratis seumur hidup. Ya, seumur hidup. Gitu. Teman-teman tinggal transaksi pakai MNC. Well, Om saya mau yang promo aja deh, saya udah nyaman. Misalnya di sekuritas saya ada promonya sampai tanggal 7. Ya saya perpanjang. Jadi mau silakan ke bot kita ya, @omsilentbot, atau kalau Anda ketik linknya di internet di browser t.me. Ini t.me itu untuk link ke Telegram ya, garis miring omsilent _ ya, garis bawah bot. Ketik register ya sebagainya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi yang mau silakan. So kita udah banyak opsi, atau teman-teman tinggal cek di sini ya, di link Instagram. Kita banyak opsi, teman-teman mau join yang mana silakan ya, up to you. Oke, lalu berikutnya ialah kita langsung bahas market, dimana seperti prediksi target market udah jelas all time high ya. Dan targetnya udah jelas all time high, meskipun secara volume masih agak kecil ya. Jadi
Tapi balik lagi, volume kecil all time high. Lalu kalau kita lihat secara weekly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya masih konsisten, kita harus berhati-hati terhadap peak ya. Karena kalau kayak gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, habis 11 nggak lama goyang. Jadi sebenarnya ya IHSG jarang banget ya rally sampai 10 minggu. Ya, jadi kalau kita bisa bilang dari awal November udah 2 bulan lebih IHSG itu hijau terus. Ya, digas hijau terus. Selama seminggu ya. Jadi per minggu digas hijau terus dan hari ini candle yang nggak bagus, cuma tetap IHSG masih di atas garis merah, garis biru. Jadi as long as dia masih di atas garis ini masih akan digas terus. Tapi sekali aja IHSG close under ini, nah ini baru jadi nih IHSG akan koreksi sideways, dan itu wajar ya. Jadi kita nggak tahu nih sampai kapan karena udah mau tahun politik ya. Februari kita nyoblos, jadi ada kemungkinan nanti menjelang Februari akan wait and see ya, karena prediksi juga pemilu 2 putaran. So saya rasa di rentang Februari sampai nanti putaran kedua market akan cenderung lebih stabil. Meskipun mungkin ada katalis dari musim dividen. Ya, itu tetap siklus tahunan kita, cuman tetap hati-hati, bisa jadi minggu ini masih bisa lanjut digas, kalau enggak naiknya udah mulai berat. Nah, karena kita tahu yang naiknya cuman banking, so kalau kita ada trading emiten-emiten lain, ya hati-hati aja. Ya, kita pun trading gak banyak ya, tercatat kita baru profit 2 emiten, ada di GJTL dan kemarin ada di SMDR. Jadi dalam 4 hari perdagangan kita baru TP 2 rekom kita TP ya di VVIP Silent Trader. Oke, lalu berikutnya kita akan bahas pertama ada Akra. Mohon maaf ya suara saya agak pilek. Pertama ada Akra. Ini breakout ya. Jadi kemarin member saya juga konsultasi ya. Jadi kalau teman-teman VVIP itu bisa konsultasi. Dan kalau kita perhatikan ya, kemarin dia breakout cukup menjanjikan, cuman ini perlu retrace aja, confirmation ya. Mungkin sebenarnya di atas 1520 ya. Jadi as long as dia koreksi tapi masih di atas 1520, saya masih bisa asumsikan dia breakout correctionnya ya. Lalu habis itu ada kemungkinan bisa lanjut lagi, nggak bisa, cuman perlu diingat kenaikan Akra nih juga lumayan berat ya. Udah lumayan berat karena kalau kita lihat di 1600-an plus sampai 1700 nih strong resist yang beberapa kali dicoba tembus gagal. Jadi buat yang mau coba nekat megang Akra harus pantau ketat nih, karena secara chart monthly, chart weekly nih area strong resistnya lumayan tebel gitu ya. Takutnya memang cuman pentok di resist habis itu balik turun lagi. Oke, lalu kita PMX saham dividen ya. Kalau melihat GJTL dan IMAS-nya bangkit, memang kita secara nggak langsung bisa aja kita ngelirik emiten-emiten otomotif ya, baik itu untuk short trade, untuk swing, ataupun ya kayak PMX yang tipikalnya memang bagi dividen ya. Secara teknikal dia masih dalam positioning yang konsolidasi ya, masih di dalam tren konsolidasinya. Untuk MPMX itu sendiri ya, beberapa hari terakhir ada kenaikan, cuman kepentok MA 200. So saya rasa agak berat ya, ada kemungkinan dia akan rejection ya, karena dia belum tembus 1100. Jadi kalau mau tunggu sebenarnya oke aja ke bawah ya. Kalau emiten sideways dan dia gagal breakout, Anda bisa tunggu di area yang lebih aman. Apalagi kalau Anda setuju dengan prediksi bahwa IHSG akan mulai berat naiknya ya, emiten-emiten yang ketarik gara-gara IHSG naik juga bisa akan kegeser turun. Well, balik lagi, MPMX bukan perusahaan yang jelek ya. Mutu sepertinya buat rounding bottom. Ya biasa emiten kayak gini akan digoreng ya, ketika IHSG udah nggak ada lagi nih ya opsi untuk goreng. Karena kalau teman-teman perhatikan kan dalam 1-2 hari terakhir di menjelang penutupan banyak saham-saham random ya, Dart, SHID, Fins ya. Anda nggak lihat tuh topnya perusahaan-perusahaan middle cap juga nggak ada nih. Isinya saham-saham random dari hari Kamis juga begitu
Atau bukan nggak mungkin, emiten kayak Mutu juga bisa jadi ya. Tapi kalau kita coba cek akumulasinya, wah kelihatan ada yang nampung ya. Ya, beberapa broker repo tapi ada yang nampung. Kalau ditanya dia buat rounding ya masih bisa ini ya, masih bisa dikategorikan rounding nih. Nggak salah ya, Anda bilang rounding nggak salah. Cuman kalau Anda mau bantu trading plan ya di 96 lah atau 100 batas stop loss. Ya cuman biasanya kayak gini lotnya nggak gede-gede banget. Jadi ini 10.000 nih lot pajangan. Ya aslinya mungkin kayak gini cuman ribuan. So ya kalau mau entry masuknya pelan-pelan, karena kalau Anda terlalu masuk gede pasti digulung. Berikutnya SCMA. Ini kemarin sempat breakout ya, window dressing di Desember, tapi menurut saya ya SCMA MTech ini memang udah terlalu bottom. Jadi kalau ekspektasi kita emiten teknologi gitu ya, MTech kan teknologi akan reverse, MTech akan reverse, maka menurut saya akan nge-trigger kayak Buka ataupun SCMA. Meskipun SCMA ini media gitu ya, media even dia udah memperluas ke digital. Tapi menurut saya balik lagi ya, perusahaan media kan cuma dua ya, SCMA atau enggak MNCN. Even MNCN pun juga harganya udah drop, SCMA pun harganya juga udah turun. Nah cuman memang mungkin yang bisa nge-trigger SCMA ketika nanti Q4 tiba-tiba kinerjanya sangat membaik. Karena dari Q3 kemarin ya agak sedikit ada perbaikan, tapi masih jelek ya. Nah tapi kalau misalnya tiba-tiba di Q4 itu bisa lumayan menjanjikan, ini bisa nge-trigger untuk bisa breakout ya. Secara teknikal kalau market nggak ada aneh-aneh, feeling saya nggak akan lebih rendah dari 120 all time low-nya sejak 2019. Menurut saya enggak. Bahkan all time low sejak 2010 ya. 2011, 2012. Kayak gitu. Jadi ya menurut saya di bawah 150 ini udah long. Tapi kalau ditanya potensi, karena mereka monopoli dua ya, pakai monopoli dua MNC dan SCMA ya, ada sih beberapa ya yang kecil-kecil gitu ya, 150 ke bawah. Cuman monopoli keduanya hampir berimbang lah, 50-50. Maka menurut saya potensi masih oke. Apalagi kalau ngomong digital ya, saya kebetulan pakai Vision Plus dan juga video untuk nonton IPL, English Premier League, Vision Plus untuk nonton badminton karena saya juga hobi badminton. Dan Vision Plus itu lebih sering error dibandingkan video. Dan video kemarin dapat ranking nomor 1 sebagai aplikasi digital ya, karena sentuh 4 juta subscriber. Jadi kalau kita bandingin di digital, SCMA lebih unggul. Nah kalau memang digital ini udah bisa convert jadi uang ya, value-nya besar, itu nge-trigger SCMA. Cuman ya mungkin butuh proses ya. Jadi kalau money management diversifikasi ya well aja menurut saya ya. Oke, lalu berikutnya ada RALS. Ini juga sebenarnya banyak emiten ironis ya. Ketika IHSG all time high, banyak emiten yang masih nyungsep. Salah satunya RALS. Meskipun sebenarnya balik lagi ya, RALS ini juga bukan perusahaan yang jelek gitu. Saya dulu pernah ada usaha jadi suppliernya RALS ya. Sesulit apapun waktu pandemik, satu hal yang menarik ialah mereka nggak pernah telat bayar ke supplier. Bahkan supplier kecil seperti saya ya, receh kita, paling bayar berapa juta, berapa belas juta, mereka nggak pernah telat. Dia paling telat sehari 2 hari gitu, tapi kayak itu karena hari Jumat, jadi transfer hari Senin ya. Ini perusahaan yang menurut saya oke aja gitu. Dan kalau kita lihat track record dividennya kan juga, dividennya juga lumayan gede ya, sometimes di atas 5% ya, 5-8%. Jadi kalau emiten kayak gini, triknya ialah cari best price-nya ya, best price-nya.
Kalau ditanya sekarang best price gak? Menurut saya di bawah 500 tuh best price-nya Ralph. Ya, karena kalau nggak kayak pandemik, menurut saya nggak akan lebih rendah dari itu. Ya, kalau nggak ada something besar. Cuman apakah akan langsung naik juga nggak juga, itu butuh waktu. Ya, itu butuh waktu. Oke, lalu berikutnya ada Toba. Itu ada 290 kemarin break, cuman masih PHP ya breaknya ya. Ini chart-chart kayak gini agak-agak ambigu. That's why mungkin saya setelah menggeluti forex dalam sebulan 2 bulan ini, wah, kalau memang Anda memang trader sejati, forex lebih menjanjikan. Apalagi kalau IHSG-nya lagi lemes kayak gini. Ya, karena forex gerak terus, kita bisa opsi dua arah buy and sell. So saya rasa option untuk profitnya tuh enak banget. Untuk Toba ya kenaikan semu ya, teman-teman ya. Kenaikan semu karena distribusi ya. So Anda watch aja, dia bisa valid break di atas 280 atau enggak 290. Kalau enggak, hati-hati, dia akan bisa kebanting lagi karena next supportnya jauh 240 ke bawah ya. Jadi Anda bisa batasin di 280 kalau mau trade. Asumsi dia bisa TP balik ke 300 plus ya untuk Toba. The Farm kenapa bisa minus? Aduh, FOMO. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai FOMO kayak kayu. Banyak yang nanya, Om Heli gimana? Saya no comment ya. Kita harus punya mindset kalau cari uang semudah itu di pasar saham kayak Heli, kayak kayu. Saya rasa nggak akan ada orang yang kurang mampu. Let's say cuman punya duit 500.000, jual tuh semua harta 500.000. 500.000 beli Heli di 100, TP di 500. Ya dari 500.000 dapat 2,5 juta. Itu kalau 500.000. Kalau kita jual semua harta kita 10 juta, dari 10 juta dapat 50 juta. Kalau bisa segampang itu, saya rasa permasalahan kemiskinan di Indonesia teratasi. Atau nggak perlu kerja, nggak perlu jadi dokter, nggak perlu jadi kantoran. Tapi faktanya nggak gitu. Jadi kita harus realistis, hindari saham-saham kayak gini kalau kita mau bertahan jangka panjang. Makanya kita di VVIP Trader jarang banget rekom. Hampir jarang saham-saham yang kayak tiba-tiba terbang. Kalau teman-teman nanya, saya bantu jawab. Oh, ini resistnya di sini. Oh, ini resistnya di sini, kita bisa sell. Itu ya. Jadi kalau The Farm saya rasa no comment. Cuman biasanya ya kalau teknik emiten terbang tinggi 2 hari koreksi, kalau memang dia mau naik, ya contoh The Farm ya, harusnya dia akan bertahan di atas 59 atau 60. Bisa jadi dites dulu ya, bisa jadi dia turun dulu baru nanti lanjut naik. Kayak gitu. Oke. Ya, so kalau udah kepalang nanggung ya dari 64 ke 59 kan ya hampir 10% ya. 8% lah kurang lebih. Nah, karena udah nanggung, kalau mau coba hold silakan. Ya, bisa jadi cuma nyentuh habis itu balik. Tapi kalau dia memang ternyata balik lagi ke bawah, say goodbye. Oke. Makanya gabung bareng kita aja ya. Pakai MNC Sekuritas, terjamin terhindar dari saham-saham random. Gitu ya. Berikutnya GZCO. Wah, no comment ya, karena emiten Pak Prajogo ini lagi ngestak semua. Dan seperti saya bilang ya, ada asumsi emitennya akan consolidate ya, sampai tunggu cuan. Nanti cuannya udah mau open suspend, feeling saya baru digoreng lagi. Karena secara logik cuan ini dipegang Pak Prajogo lumayan gede. Dan ini salah satu juga yang selain cuan dan selain brand, ini yang buat hartanya Pak Prajogo juga kencang ya. Itu jadi saya rasa selagi dia open masih suspend, akan dibuat konsolidasi menjelang open suspend, baru nanti lanjut digas. Ya tapi digasnya juga mungkin kita nggak tahu sampai kapan, tapi tetap ada ending. Ya jadi saya rasa untuk GZCO masih akan gitu-gitu aja. Begitu KOBX, wah ini juga ya, seminggu terakhir banyak emiten random. Cuman biasanya balik lagi ya, kalau memang IHSG masih random, maka menurut saya KOBX bisa dipantau ya. Karena dia kemarin break di 180 plus koreksi 2 kali kepentok di atas angka ini. So saya rasa kalau dia memang konsis di atas 180 plus masih ada kemungkinan besok main lagi di atas 200.
Lalu kalau teman-teman mau lihat siapa yang goreng ya silakan ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Dan kalau kita lihat nih copetan semua tuh. YP copet, CC copet. Jadi ini copetan. So biasanya kalau copetan kita nggak bisa ekspektasi terlalu tinggi. Meskipun bisa jadi digoreng. Tapi balik lagi itu adalah batas yang harus Anda perhatikan. Sisanya saya no comment. Ya, berikutnya ada LP. Ini perkapalan, kita juga profit di SMDR. Teman-teman juga bisa pantau lead, meskipun lead kepentok. Ya, LP juga pelayaran, volumenya agak sedikit ramai, tapi ya memang belum ramai banget. Ya, dia masih consolidate, bentuk pattern channelingnya. Ketika dia belum breakout atas atau breakout bawah, maka dia akan geraknya begini. Ya. Jadi solusinya gimana Om Silent? Solusinya buy on support. Ya, dekat-dekat 290 ke bawah. Karena ini jelas nih area di support quote di 272 sampai 280 ini udah jelas. Ini area yang sudah jelas di sini. Ya. Ini area yang sangat amat jelas. Di 280 272. Kayak gitu. Ya, tapi katalis untuk dongkraknya tuh belum ada. Elite, no comment. Saya belum mantau saham-saham lama lagi sih. Ya, karena minggu ini juga lagi cuan forex parah ya. Jadi saya lagi sibuk di forex. Cuman kalau ditanya apakah ada N-Waran, ya balik lagi kemarin ada member saya konsul SWIDW, juga SWID-nya juga nggak naik kan. Ya, dia malah naik, itu juga nggak naik hitungannya sih, karena volume kecil. Jadi menjelang end date juga terakhir nggak naik. So kalau Anda ikutin webinar Waran dan IPO, mungkin Februari atau Maret kita akan open. Teman-teman harus sepakat bahwa secara historis nggak ada yang memastikan ketika udah maturity date akan digoreng. Even itu warannya, even itu sahamnya. Dan terbukti terakhir kali di SWID juga nggak naik. Ya, tapi apakah masih kemungkinan? Kenapa? Karena marketnya sepi. Ya, ketika market sepi, market maker akan fokus untuk goreng-goreng. Atau mungkin gorengnya di IPO. Ya, karena dalam sepekan 2 pekan ke depan akan banyak sekali IPO yang akan listing. Oke. Lalu berikutnya TAPG. TAPG ini saham sawit yang mana kalau kita lihat saham sawit kayaknya sideways ya. Cuman TAPG ini bisa dibilang salah satu sawit yang stabil. Jadi kalau Anda lihat chartnya TAPG, ya tuh, dia lebih stabil dari tekanan, even dari pertengahan tahun lalu. Ya sempat correction karena marketnya waktu itu sempat shutdown. Tapi sebenarnya dia masih di zona supportnya di kemarin. Ya belum balik sih, tapi dia masih di area yang nggak kemana-mana. Ya, jadi ini perusahaan CPO yang lumayan sustain dan dividennya juga ini salah satu yang paling gede ya, salah satu. Cuman kalau mau katalis break belum. Tapi ini kan makin ngerucut ya. Ini kalau Anda tarik garis gitu ya, trendline major, Anda tarik misalnya. Anda tarik. Ini tuh harus break, tapi volume harus tinggi. Kayak kemarin nih. Kemarin saya ekspektasi bisa break, tapi ya cuma nyentuh. Nah, udah volume gede pun harus pastiin. Kalau dia bisa break, ini biasanya butuh katalis besar di CPO. Bisa jadi LK dan sebagainya. Ketika dia bisa break di 620, 640 secara valid dan volume, saya rasa welcome to the bullish untuk TAPG. Tapi ya masih lama kayaknya. Oke, lalu berikutnya ada ADMR. ADMR ya kalau kita lihat juga teknikal yang ada ya. Kalau salah teknikal yang ada memang agak no comment ya. Cuman memang ini after dia konsisten di atas 1300 dari Desember lalu, ini adalah angka support yang bisa Anda pakai. Dan kalau kita lihat kan beberapa hari terakhir kayak ITMG gitu ya, beberapa batu bara kan naik ya. Meskipun andronya kenapa koreksi karena kan habis dividen. Ya, jadi bisa jadi nge-trigger ADMR, cuman mungkin ya dia harus bisa break di 1420 karena dari kemarin 4 hari
nggak bisa tembus. Ya, jadi dia masih consolidate, tinggal Anda tentukan area buy-nya aja. Secara target harusnya masih bagus untuk KDPR. Berikutnya ada Cleo. Ini juga so far so good ya, after dia break konsolidasi di 660, 670, 650, balik ke area asal ya. So saya rasa kalau kita perhatikan untuk Cleo ya, ya kurang lebih untuk Cleo itu masih banyak yang goreng ya, terutama ya yang goreng tuh YP costnya di 716. Jadi ini lagi nyangkut nih, saya nggak tahu mau ngapain, tapi secara logik ya kalau dia nyangkut 100.000 lot dibuat sideways lagi, menurut saya agak sayang ya. Jadi bisa dipantau untuk Cleo ya, kemungkinan minggu depan ada rebound kemungkinan. NCKL no komen, masih big sideways. Kalau Anda memang mau nikel ya copet aja nih. Ada NICL, ada PUBG. Kita juga bulan lalu kita rekom PAMG ya nih, kalau nggak percaya ya. Tuh. Waktu harganya masih di 74 plus. Kita copet berapa kali di sini? Copet. Masuk lagi Om Salen, copet. Jadi kalau memang kita mau nikelnya trading, tapi kalau Anda mau invest ya welcome, NCKL nggak ada problem. Nggak ada problem. Teman-teman. Nggak ada problem. Cuman waktunya Anda siap gak? Itu aja ya. Lalu Heli saya no comment ya, saya no comment. Kalau ada yang bisa kaya dari Heli silakan. Saya juga nggak peduli gitu ya. Tapi kalau sebagai seorang mentor, seorang coach, tentu nggak realistis kita ngajarin untuk cepat kaya dari emiten-emiten zombie kayak Kayu, Heli, kemarin ada GTBO, ada apa lagi ya yang terbang-terbang terus lah tapi likuiditasnya nggak ada ya. Itu cara yang sesat dan harusnya bisa dilaporin ya ke otoritas. Itu menyesatkan gitu ya. Tekim perusahaan bagus, no katalis ya. Ini ironinya ya. Jadi kalau dari tadi Anda perhatikan, selain banking ya dan emiten Pak Prajogo, mostly sektoral itu masih konsolidasi, padahal IHSG-nya all time high. Ini yang sangat disayangkan di bursa kita saat ini. Ya Tekim no comment, perusahaan sehat, cuman katalis belum ada. Kalau Anda ekspektasi ada katalis, Anda bisa buy. Sekarang target di 7779, cuman ya katalisnya masih kecil banget ya. Area support ada di 6500 sampai 6800, which is kalau bisa dapat di bawah 7000 oke. Gitu ya. Lalu berikutnya ada Temas. Ini juga perkapalan. Kita juga berapa kali trading juga ya untuk di Temas. Tuh. Ya, waktu di sini. Jadi kita selalu up to date dengan market, cuman kita nggak maksa. Kalau lagi terbang tinggi kita nggak maksa kejar. Cuman Temas ini kan emiten yang habis stock split ya, superior banget. Koreksinya juga udah setengah 50%, dengan berita perang di laut apa saya lupa yang menyebabkan harga logistik bisa kembali tinggi ya. Cuman Temas juga belum bisa break konsolidasi. Tapi kalau jangka pendek kita fokus ke time frame yang lebih kecil, kita bisa maintain nih untuk Temas ya. Ada current support 155 plus. Base buy mungkin bisa tunggu di bawah dekat 160 ya, karena ini di 170-an nih resist ya, yang kemarin susah tembus. Jadi tinggal area entry-nya saya rasa masih ada peluang yang mungkin kita bisa dapatkan ya, karena menurut saya perkapalan mungkin masih bisa jadi opsi gitu ya untuk trading. Om kok Kayu bisa drop ya? Menurut saya gagal repo sih, bukan gagal repo ya. Bisa jadi gagal repo, bisa jadi reponya habis, bisa jadi market makernya sudah done ya. Ini banyak lah ceritanya ya. Kalau di Kayu saya nggak mau share karena ya intinya saya nggak mau share lah. Kenapa? Karena takut sensitif, takut menyinggung beberapa pihak. Meskipun saya nggak mau menyinggung siapapun, cuman di sini kita sama-sama belajar hindari saham-saham zombie yang seperti ini. Oke, hindari teman-teman. Enak sih, cuman kita nggak tahu kapan endingnya. Jangan sampai kita jadi korban. Sedih ya. Ya dari 600 ke 50 ya udahlah. Ya, 90% ya.
itu buang duit karena kita nggak bisa exit. Anda mau pakai broker apapun nggak bisa exit. NICL sebenarnya NICL juga katalisnya menurut saya nggak terlalu banyak ya, untuk copet pendek aja, karena saya nggak tahu sih apakah ada agenda baru. Tapi menurut saya agenda kemarin untuk goreng waran udah selesai, yang kita profit besar. Tapi selebihnya dari itu menurut saya untuk NICL ya saya rasa udah done ya, meskipun volumenya rame. Makanya saya bilang tadi kalau mau NCKL atau Antam yang berat-berat, kalau mau trading ya mendingan coba pantau NICL atau enggak PAMG ya, yang small cap. Oke, lalu ada ADCP. No komen lah ADCP. Ini mah kalau saya sih saya bakal exit. Meskipun mungkin kemarin sempat naik ya, pendek ya, tapi no comment lah ya, untuk konstruksi no comment. Karena balik lagi ya, apalagi kalau mungkin presidennya yang memang oke, pembangunan tetap jalan pasti, tapi nggak concern. Kalau Pak Jokowi kan ya terlepas Anda suka atau nggak suka dengan beliau, fokus pembangunannya jelas dan memang ada hasil. Terlepas entah itu gagal bayar lah si kontraktornya ke swasta dan sebagainya, tapi proyeknya ada dan mereka dapat pendapatan, dapat revenue. That's why konstruksi bisa gila-gilaan. Tapi kalau mungkin presiden berikutnya oke pembangunan tapi nggak terlalu concern di kayak jalan-jalan, jalan tol dan sebagainya, ini makin redup sektornya gitu. Jadi wait and see aja ya, sampai nanti pemilunya benar-benar tahu siapa presidennya. Kan kita tahu lah, udah debat kedua, minggu ini debat ketiga, kita akan tahu nih kira-kira arah nomor 1, nomor 2, nomor 3 program-programnya arahnya kemana. Kita bisa predict kayak gitu ya. So paling itu dulu yang bisa saya sampaikan. Well, sekali lagi thank you buat yang udah request. Happy weekend ya. Yang mau join silahkan, jangan sampai nyesel gabung FT4 gratis. Anda tinggal open, deposit sebenarnya bebas sih. Kalau di Okta tuh bisa dari $25. $25 Anda bisa pakai fixed rate juga, jadi cuma 10.000 ya, fixed rate 10.000. Jadi kalau $25 ya 250.000, atau sebenarnya saya saranin di atas 100. Oke, so saya rasa cukup. Good luck, salam dari Academy, bisa lebih patient, picuan.